atau berbagai macam hal yang harus kita lakukan sebagai manusia Kristen. Langsung ke bagian yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, cepat saja. Pertanyaan, mengapa manusia harus membuat atau mengambil keputusan? Ya, secara filosofis bisa digambarkan manusia atau dideskripsikan manusia sebagai makhluk yang multidimensi. Tidak cukup membatasinya dengan hanya satu pengertian saja, karena memang manusia itu merupakan sebuah realitas yang kompleks, ya. Namun pembahasan saya yang akan saya paparkan ini pada bagian awal bukanlah sebuah pemahaman atau sebuah pemaparan yang sama sekali tidak tercakup dalam pemahaman umum tentang manusia, terutama secara filosofis antropologis misalnya. Karena hampir semua pengetahuan sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi dan berkehendak bebas, memiliki tidak hanya tubuh tetapi jiwa dan roh. Manusia tidak hanya terkurung pada tubuhnya sendiri, tetapi mampu bertransendensi atas dirinya dan lingkungan hidupnya. Karena itu, saya hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengapa manusia harus membuat keputusan? Dengan jawaban khas antropologis filsafat. Enggak usah terlalu takut ya, ini cuman sederhana saja, tidak usah terlalu gemetar mendengar kata filsafat itu. Ya, atau mungkin saya lebih tepat menjawabnya atau jawaban khas antropologis untuk menekankan aspek-aspek manusia. Antropos, antropologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, antropos dan logos. Antropos itu manusia, logos itu ilmu, maka antropologi artinya ilmu tentang manusia. Secara sederhana bisa saja dikatakan seperti itu. Saya katakan ada 3 hal yang perlu dicermati atau perlu disadari sebagai manusia, ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia harus membuat keputusan atau mengapa manusia membuat keputusan. Yang pertama, kodrat manusia memiliki akal budi atau rasionalitas. Ya, keunikan kodrat manusia antara lain terletak pada akal budinya. Apa itu akal budi? Kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan dirinya sendiri. Ya, kemampuan ini tidak ditemukan dalam makhluk hidup lain. Tanaman misalnya, ia tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Mau di mana, mau ditanam di mana saya. Ya. Atau binatang juga bergerak hanya berdasarkan insting. Mungkin pada hewan-hewan tertentu, menurut penelitian memang ada yang menyatakan bahwa ada beberapa primata yang memiliki kemampuan seperti manusia, ya. Bisa saja itu terjadi. Tetapi makhluk berpribadi yang di dalam dimensi rohaninya manusia memiliki rasionalitas sebagai unsur hakiki, itu ya manusia. Sebagai pribadi, keberadaan manusia itu terkait dengan dunia luar, tetapi juga dunia di dalam dirinya sendiri atau kepribadiannya yang ditemukan dalam tubuh, budi, kemampuan berkeputusan untuk menentukan dirinya sendiri. Dengan kata lain, secara sederhana, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa manusia bukan hanya sekadar realitas fisik, tetapi realitas integral. Tubuh dan jiwa yang menjadi satu kesatuan, yang akhirnya membuatnya menjadi subjek, ya, sumber interior kepribadian di dalam dirinya sendiri, membuat keputusan yang bebas. Karena itu kemudian saya tambahkan ciri yang kedua atau aspek antropologis yang kedua, yaitu kebebasan. Karena rasionalitasnya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan dirinya sendiri. Ia menjadi makhluk yang bebas menentukan cara beradanya. Meskipun harus diakui bahwa sebenarnya keberadaan manusia itu amat ditentukan juga oleh sesuatu yang diterimanya. Misalnya, faktor genetik. Ya, faktor genetik itu sudah tidak bisa diubah lagi. Ya. Yang diwarisinya, ya, sesuatu yang diwarisinya secara genetik
atau juga lingkungan yang membentuk serta mempengaruhi perkembangannya. Ya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa manusia sebenarnya tidak menciptakan dirinya sendiri. Ini pernyataan yang sebenarnya pada zaman ini masih bisa didebat ya. Kalau saya mengatakan bahwa manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, sekarang sudah ada teknologi, bioteknologi macam-macam, cloning. Itu agak mengerikan memang, tetapi saya berusaha untuk setia dulu pada paham yang satu tanpa memperdebatkan banyak tentang bioteknologi yang akhir-akhir ini berkembang. Nah, selain hal yang terbatas itu, manusia tetap memiliki kemampuan dengan caranya sendiri memandang dunia, menafsirkan pengalaman-pengalaman, dan bahkan menentukan hal-hal yang ingin dialaminya. Kebebasan untuk menentukan diri. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk memilih. Ya. Kebebasan untuk memilih, yang sebenarnya adalah kebebasan dasariah, kebebasan alamiah, ya. Kebebasan untuk menentukan diri. Ya. Sadar bahwa manusia juga terbatas di satu pihak, tidak dapat melakukan segala sesuatu, maka ia harus memilih untuk melakukan sejumlah hal, dan di situ ia mencurahkan segala perhatian sehingga ia mewujudkan dirinya, mewujudkan kemanusiaannya dalam keutuhan. Apa yang dipilihnya menjadi miliknya, menjadi sarana perwujudan dirinya. Saya ingat filsuf besar eksistensialis Jean-Paul Sartre misalnya mengatakan bahwa memilih yang satu berarti menidakkan yang lain. Ya. Ciri yang ketiga, ciri antropologis yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk yang menyejarah. Sebagai makhluk yang katakanlah dinamis ya, bertumbuh, berkembang, hidup ya, manusia amat terikat dengan ruang dan waktu. Disinilah kita bertemu dengan aspek historis atau aspek sejarah. Manusia hidup dalam sejarah, menyejarah, dan bahkan ia menjadi sejarah itu sendiri. Ya. Manusia masuk dalam sebuah proses dimensi sejarah yang menjadi sebuah katakanlah sebuah realitas objektif. Menjadi tempat dan waktu di mana kita dapat melihat keberadaannya. Apakah ia berkembang ke arah yang baik atau sebaliknya. Proses ini bisa kita sebut sebagai proses menjadi. Ya. Manusia yang sedang menjadi. Ya, manusia yang berada dalam sejarah adalah manusia yang sedang menjadi. Menjadi apa? Menjadi baik, menjadi benar, menjadi salah, menjadi buruk, menjadi tidak sopan. Itu penilaian-penilaian moral yang kemudian bisa kita berikan. Dalam proses ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam proses menjadi inilah bekerja sama dua hal yang tadi saya sebutkan di atas. Kodrat manusia sebagai manusia yang memiliki rasionalitas dan kebebasan. Ya. Dan di sini pula kemudian ia mengenal apa yang kita sebut norma-norma, nilai-nilai, dan sebagainya. Sehingga dapatlah kita menilai sebuah tindakan atau perbuatan sebagai, oh ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang buruk, ini perbuatan yang salah, ini keputusan yang salah, ini keputusan yang benar, ini sesuatu yang adil, ini sesuatu yang tidak adil, ini sesuatu yang salah, dan sebagainya. Dari proses ini juga akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita mengenal sebuah prinsip yang cukup terkenal dalam moralitas gereja Katolik, tapi ini sebenarnya prinsip umum ya, prinsip umum, etika umum. Dalam bahasa Latin disebut bonum faciendum malum evitandum. Melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam bahasa Arab disebut ammar ma'ruf nahi mungkar. Itu tertulis dalam Al-Quran kalau nggak salah. Boleh dicek nanti. Ya. Bonum faciendum malum evitandum. Ammar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk di dalam
di dalam aspek sejarah ini manusia juga terikat dengan tadi apa yang saya katakan, nilai, norma, kebudayaan, kehidupan sosial dan sebagainya. Ya, ini ciri atau jawaban yang saya berikan untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia harus membuat keputusan. Karena ini, tiga hal ini. Kodrat manusia memiliki akal budi rasionalitas, memiliki kebebasan, dan ia terikat ruang dan waktu dalam aspek sejarah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, identitas manusia Kristen. Siapa manusia Kristen ini? Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam sebuah audiensi publik pada bulan November tahun 2006, ia pernah mengatakan hal ini. Ini saya terjemahkan lurus, mudah-mudahan benar terjemahannya dari teks berbahasa Italia. Dia katakan dalam audiensi itu begini, seorang Kristen bahkan sebelum dia bertindak sudah memiliki interioritas yang kaya dan berbuah yang berasal dari sakramen-sakramen. Ya. Sebuah interioritas yang memantapkan manusia Kristen ini dalam hubungan keputraan yang objektif dan original, asli terhadap Allah. Hubungan yang objektif dan asli, ya, dengan Allah. Karena itu, ini yang disebut sebagai martabat manusia Kristen. Manusia bukan hanya diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian, tetapi juga mereka adalah anak-anak Allah. Sebut saja khotbah Paus Emeritus ini adalah sebuah prinsip awal yang mengingatkan kita pada ajaran panjang Gereja Katolik tentang manusia. Siapa itu manusia? Tidak berbeda dengan tradisi Katolik yang amat kentara dalam pandangan Thomas Aquinas misalnya, yang kemudian sebenarnya pandangan ini masih diikuti, masih bergema dalam Konsili Vatikan II, bahwa manusia, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, memiliki martabat yang luhur berdasarkan tiga hal ini. Ya. Pertama, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dasar biblisnya tentu saja dari kitab Kejadian. Ya. Ia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Ya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bebas, otonom, dan berakal budi. Lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Unsur-unsur antropologi tidak dilupakan oleh gereja. Ya. Unsur-unsur khas manusiawi yang memang sudah terdapat secara natural, secara alamiah dalam diri manusia, tidak diganti oleh gereja, tidak diganti oleh kekristenan, tidak diganti sama sekali oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik mengakui martabat manusia yang bebas dan berakal budi. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita ini sebenarnya harus bangga ya menjadi Gereja Katolik, menjadi orang-orang Katolik, karena ajaran kita atau ajaran Gereja Katolik itu sebenarnya sebuah ajaran panjang yang berakar pada kemanusiaan kita. Dasarnya adalah Yohanes bab 1. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Sekarang Bapak Ibu pikirkan coba, manusia sekarang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang terbesar, yang teragung, yang terluhur, mau menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu malah turun, datang, mau menjadi manusia, figur bayi. Siapa yang takut dengan
seorang bayi. Nggak ada. Nggak ada yang takut dengan seorang bayi. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari, gereja masih mengakui martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan berakal budi. Yang ketiga, ini adalah hal yang juga cukup penting. Manusia memiliki suara hati yang membuatnya dapat mengetahui hukum dan kehendak Allah baginya. Ya. Mengenai suara hati ini nanti akan saya jelaskan dalam prinsip-prinsip. Saya akan jelaskan beberapa menit ke depan, ya, mengenai prinsip-prinsip moralitas dalam pengambilan keputusan atau dalam cara bertindak seorang manusia Kristen. Ya. Singkat kata Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketiga hal ini meskipun disebut sebagai martabat intrinsik atau martabat yang ada melekat dalam diri manusia, ya, bisa dikatakan juga martabat ini atau ciri ini adalah anugerah, pemberian, dan bukan pencapaian manusia sendiri. Jadi di satu pihak dia melekat, tetapi di lain pihak dia juga anugerah. Mengingat apa? Prinsip pertama tadi, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ia adalah makhluk yang diciptakan. Dari sini sebenarnya dapat kita lihat bahwa identitas manusia Kristen tetap menemukan landasan antropologinya seperti saya katakan tadi. Artinya unsur-unsur antropologis filosofis yang tadi sudah kita lihat pada bagian pertama tidak ditinggalkan begitu saja. Malah diangkat dan dimaknai secara lebih luhur, secara lebih baru, ya, sebagai bagian dari keadaan manusia Kristiani juga. Kemanusiaan itu adalah bagian dari manusia Kristiani juga. Katekismus Gereja Katolik artikel 1713 misalnya mengatakan, manusia wajib mematuhi hukum kodrat atau hukum kesusilaan kodrati yang mendorongnya untuk mencintai serta melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Ini tadi yang saya katakan sebagai prinsip etika umum. Melakukan yang baik, menjauhi yang jahat. Bonum facendum, malum evitandum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hukum ini bergema dalam suara hatinya. Sekali lagi tentang suara hati, nanti kita akan, beberapa menit lagi kita akan sampai ke pokok itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagian kedua telah kita lewati dengan selamat. Bagian ketiga, mudah-mudahan belum ada yang ngantuk. Boleh diambil kopinya kalau saudara ngantuk. Bagian ketiga sekarang ini merupakan bagian inti dari penjelasan saya atau penjelasan kita, pembicaraan kita malam hari ini. Ya, prinsip-prinsip yang digunakan manusia Kristen untuk mengambil keputusan atau untuk bertindak secara umum, katakanlah demikian. Unsur-unsur yang saya presentasikan pada bagian pertama dan kedua tadi dapat kita jadikan sebagai background. Ya, jadi unsur-unsur tadi menjadi background, tetapi sekaligus juga menjadi orientasi, menjadi visi. Ya. Artinya, unsur-unsur antropologis yang tadi sudah saya lihat atau sudah saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, tidak akan kita tinggalkan begitu saja. Ya. Bagaimana manusia Kristen harus bertindak, hidup sesuai dengan panggilannya sebagai makhluk ciptaan yang memiliki rasionalitas dan kebebasan untuk memilih, memiliki suara hati, ya, dan tadi dikatakan oleh Paus Benedictus, hidup dalam sakramen sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia. Ya, bagaimana manusia Kristen itu harus bertindak, bagaimana ia mengisi hidupnya yang akan berhadapan dengan banyak pilihan-pilihan, ya, prinsip apa yang harus dipegang sebagai manusia Kristen dalam berpikir dan bertindak. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mengetengahkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sebuah potongan artikel dari Veritatis Splendor, artikel ke-19, yang menurut saya bisa menjadi sebuah tesis awal, ya, prinsip awal untuk mengatakan
Apa yang harus kita buat? Saya mau berkonsentrasi pada bagian yang saya cetak tebal. Following Christ is thus the essential and primordial foundation of Christian morality. Bapak Ibu, saya minta maaf karena Dokpen KWI, ini nanti Katolikana tolong rekomendasi ke Dokpen KWI. Belum mempublikasi Veritatis Splendor dalam bahasa Indonesia secara online. Saya nggak tahu. Padahal ini menurut saya dokumen yang sangat penting sekali kalau Bapak Ibu belajar moralitas, belajar teologi moral, ini dokumen yang tidak boleh dilangkahi. Ya. Dokumen ini tidak boleh dilangkahi. Kepada mahasiswa-mahasiswa saya mengatakan, ringkas dokumen ini, baca dan ringkas ini. Jadi bisa jadi penilaiannya dari 10 ini bisa jadi 2 sendiri penilaiannya ini untuk meringkas dokumen ini. Jadi untuk bahan permenungan, untuk bahan bacaan rohani menurut saya ini sangat baik sekali juga. Ya, Veritatis Splendor. Dikatakan di sini, mengikuti Kristus adalah dasar esensial dan primordial bagi moralitas Kristen. Mengikuti Kristus. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada sebuah buku lama, ya, buku bacaan rohani yang lama sekali, berjudul dari Thomas A. Kempis, berjudul itu di seminari-seminari terkenal sekali itu, karena itu jadi bahan bacaan rohani. Ya. Mengikuti jejak Kristus, judul bukunya. Ya. Dan itu sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, ya, termasuk bahasa Indonesia. Inilah Bapak Ibu yang menjadi patokan kita, mengikuti Kristus. Bahkan kemudian ada istilah lagi, bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi imitatio Christo, meniru Kristus. Ya. Karena itu inilah prinsipnya. Ya, apapun yang akan kita lakukan, keputusan apapun yang akan kita ambil, prinsipnya mengikuti Kristus. Atau sebisa mungkin bahkan yang lebih ekstrim lagi, ini teologinya Bonaventura, ini yang dia pelajari dari Santo Fransiskus, Bapak Ibu dan Saudari, imitatio Christo, meniru Kristus. Fransiskus Asisi, saking dia begitu berusahanya untuk meniru Kristus, akhirnya mendapatkan dalam tanda kutip semacam legitimasi. Akhirnya apa? Santo Fransiskus mendapatkan stigmata yang lengkap. Satu-satunya santo yang mendapat stigmata lengkap itu adalah Santo Fransiskus Asisi. Tanda bahwa apa yang ia lakukan berkenan kepada Allah. Imitatio Christo, meniru Kristus. Ya, bukan berarti meniru lalu kemudian kita ikut-ikutan disalib secara lahiriah atau enggak, tapi seluruh perjalanan hidupnya mengarahkan diri atau dipimpin oleh Roh Kristus itu. Nah, katakanlah Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini sebagai tesis awal, ya. Kalimat ini bisa menjadi sebuah tesis utama kita dalam bertindak dan berpikir sebagai orang Kristen. Maka bagian selanjutnya adalah kita mesti mengetahui bagaimana cara bekerja kita atau cara bekerja kemanusiaan kita bekerja ketika kita melakukan sebuah tindakan, ketika kita melakukan sebuah keputusan, ketika kita mengambil sebuah keputusan. Dalam dalam moralitas Gereja Katolik kita mengenal prinsip penilaian kualitas tindakan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya bukunya, ini juga buku yang sangat saya anjurkan untuk Bapak Ibu baca juga. Bukan sesuatu yang sulit juga, menurut saya sangat tidak terlalu sulit bahasanya. Memang judulnya kelihatannya
menyeramkan ya. Judulnya itu Teologi Moral Dasar, karangannya Pete Go Carmel, Ordo Karmelit, doktor. Saya kira udah meninggal atau sudah meninggal ya, atau saya nggak tahu. Dia sempat menjadi dosen kalau nggak salah di mana, di STF dari Arkara. Nah, dikatakan prinsip atau penilaian kualitas tindakan kita dinilai ya atas dasar actus humanus kita, karena setiap tindakan yang kita lakukan itu terdiri dari dua bagian. Bisa dibedakan menjadi dua bagian. Actus humanus dan actus hominis. Actus hominis itu adalah tindakan-tindakan yang lahiriah sebagai manusia, ya, yang berdasarkan katakanlah insting, ya. Manusia harus misalnya merasa sakit, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya sudah, itu memang harus terjadi. Dia harus makan, merasa lapar dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan atau tindakan-tindakan lahiriah yang harus dilakukan oleh manusia. Sementara actus humanus atau voluntarium yang berasal, volunta itu berarti kehendak, yang melibatkan kehendak manusia, itu dapat dinilai ya tindakan yang harus dipertanggungjawabkan, maka harus memenuhi persyaratan tahu, mau, dan mampu. Ya. Ketika kita melakukan tindakan, kita harus tahu ya, apa yang kita lakukan. Tahu itu berarti tentang fakta. Apa tindakan yang sedang saya lakukan? Atau apa tindakan yang mau saya lakukan? Fakta, aku melakukan tindakan apa? Dan juga tahu tentang norma atau penilaian yang lain. Misalnya kita tahu tentang ada sebuah perbuatan, mencuri katakanlah, itu kan perbuatan, tindakan, ya. Kita tahu bahwa itu adalah tindakan, tetapi kemudian kita juga tahu yang lebih dari sekedar tindakan, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena kita mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin. Itu akan mengganggu hak orang lain. Ya. Tahu, pengetahuan. Ya. Nah, tentang gradasi pengetahuan itu soalnya bukan kadang-kadang bukan hitam putih, tahu atau tidak tahu, melainkan kadang-kadang kita hanya tahu sedikit atau setengah-setengah atau bahkan tahu banyak atau bahkan tahu secara sempurna, ya. Sehingga penilaian moral yang kita jatuhkan tidak hanya tergantung pada perkaranya saja, melainkan juga tergantung pada kualitas tindakan yang dapat mempengaruhinya. Nah, itu soal tahu. Yang kedua, mau. Kalau kita bicara tentang mau, maka kita bicara juga tentang tadi background yang saya katakan tadi, kehendak bebas. Mau atau tidak. Ya. Saya katakan tadi bahwa pengetahuan merupakan syarat untuk sebuah kemauan yang bebas. Yang dimaksud dengan mau adalah kebebasan. Sebuah tanda adanya kebebasan ialah terdapatnya atau terlihatnya kemungkinan untuk memilih. Ya. Kebebasan, mau atau tidak mau. Yang ketiga adalah mampu. Ya. Mau saja tidak cukup. Tahu saja juga tidak cukup. Melainkan dituntut juga kemampuan untuk menghasilkan apa yang dikehendakinya. Saya beri contoh. Seorang petani tahu bahwa air perlu untuk tanamannya. Ia juga dapat menghendaki adanya air untuk tanamannya. Misalnya, hujan. Tetapi ia tidak mampu mendatangkan hujan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk tetap merealisasikan tindakannya?
maka diperlukan kemampuan yang lain. Kalau dia tahu bahwa saya tidak bisa menurunkan hujan, maka dia harus mencari kapasitas lain atau berpikir mencari kemampuan yang lain yang dalam dirinya yang bisa mewujudkan apa yang ingin dikerjakannya atau apa yang ingin dilakukannya. Menanam tanaman di dekat sumber air, misalnya. Ya, saudara-saudara, ini contoh yang sangat sederhana. Ya, realitasnya bisa menjadi lebih kompleks kalau nanti Bapak Ibu banyak yang bertanya. Ya, ini adalah salah satu prinsip atau bagaimana kita mengambil keputusan atau bertindak. Ya, tahu, mau, dan mampu. Prinsip yang kedua adalah sumber moralitas. Artikel 1750 sampai 1751 mengatakan sifat moralitas dari perbuatan manusia bergantung pada 3 hal. Ini dikatakan dalam katekismus, ya. Objek yang dipilih terkait dengan kodrat objek. Kalau kita bicarakan tentang objek, itu berarti ya tindakannya apa? Tindakan apa yang kita pilih? Keputusan apa yang kita ambil? Terkait dengan kodrat tindakan lahir, dan di dalam objek tindakan ini terdapat juga atau tersirat sasaran intrinsik atau intensi, ya, suatu tindakan. Objek tindakan selalu merupakan hasil dari tindakan atau buah tindakan manusia. Ya. Yang kedua adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Terkait dengan alasan, motivasi tindakan ini ya, mendorong alasan apa atau motivasi apa yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Seorang melakukan sesuatu karena atau demi terwujudnya intensi atau maksud tersebut. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi perbuatan terkait dengan pengaruh atau kondisi langsung yang memberikan ciri-ciri moral lebih lanjut kepada tindakan yang sebenarnya sudah berdimensi moral. Ya. Objek, tujuan, dan situasi merupakan sumber atau unsur-unsur hakiki untuk moralitas, untuk menilai sebuah tindakan menjadi sebuah tindakan yang sungguh-sungguh memiliki nilai moral atau keputusan yang memiliki nilai moral. Objek, tujuan, dan situasi. Ya, ini seperti tadi misalnya mengatakan kualitas tindakan, ya, menilai kualitas tindakan misalnya, ya. Objek tindakan, ya, objek tindakan manusia itu terkait dengan kodrat tindakan lahir di dalam tindakan itu, ya. Katakanlah saja sebuah tindakan seperti tadi misalnya pencurian, ya, mencuri. Sebuah tindakan mencuri, ya, itu adalah secara moral adalah tindakan yang tidak baik. Ya, karena itu tadi saya sudah katakan, ya, akan melanggar hak orang lain, mengganggu kebebasan orang lain, ya, mengganggu kebebasan orang lain. Itu satu. Objek yang dipilih adalah itu. Tapi objek tidak bisa menilai dirinya sendiri. Tetapi kemudian ketika kita tahu tujuannya apa, kenapa mencuri? Nah, sekarang kita lihat tujuannya apa mencuri. Tujuan mencuri adalah misalnya saya mencuri makanan. Ya, objeknya itu, ya, objek tindakan, objek yang dipilih adalah mencuri makan. Tujuannya adalah apa? Karena anak saya di rumah kelaparan. Situasi dan kondisinya adalah saya miskin. Saya miskin. Bagaimana ini bisa dinilai? Perbuatan ini bisa dinilai.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mesti ingat prinsip moral yang lain bahwa cara atau objek tindakan, tujuan tidak mampu membenarkan cara. Ya. Hanya karena saya merasa berhak untuk memberi anak saya makan dan keadaan saya miskin, tidak berarti bahwa saya dinilai benar untuk mencuri. Ini kasus yang sering kali terjadi ya. Kasus yang sering kali terjadi. Saya bohong, Romo. Ya, tapi bohong demi kebaikan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, objek atau cara ya, itu tidak bisa menghalalkan intensi. Hanya karena saya mau berbuat baik, maka saya harus berbohong. Tidak bisa dibenarkan. Kira-kira menjadi lebih jelas mudah-mudahan, atau kalau tidak lebih jelas nanti silakan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Bagian yang ketiga, kita masih ada waktu saya ya? Tinggal 5 menit, Romo. Ya, saya akan selesaikan dengan suara hati ini. Suara hati ini, pengertian dari suara hati, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Gaudium et Spes nomor 16 ya, sebagai sebuah kesadaran moral ya, sebagai sebuah kesadaran moral. Apa sifat-sifat dari suara hati? Tadi saya sudah singgung sedikit. Hati nurani itu sebenarnya bersifat subjektif. Tindakan yang didasari hati nurani membuat pelaku sungguh menjadi subjek. Sifat yang pertama, dia adalah bersifat subjektif. Karena sifatnya yang subjektif, maka hati nurani, Bapak Ibu, bisa saja keliru. Keliru itu muncul karena ketidaktahuan, tadi kualitas tindakan moral, ketidaktahuan yang tidak disengaja, ketidaktahuan yang tidak teratasi, khususnya pada persoalan-persoalan hidup baru, ketidakmampuan untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Hati nurani bersifat mutlak. Jadi saya katakan sekali lagi, hati nurani itu bersifat subjektif, bisa keliru, tapi bersifat mutlak. Ia harus ditaati. Orang yang tidak taat pada suara hatinya akan merasa tidak aman sepanjang hidupnya. Orang yang taat pada hati nurani akan merasa tenang, sebagaimana tampak dalam berbagai macam pengalaman kita. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudari, hati nurani itu bukan suara Tuhan. Hati nurani meskipun bersifat mutlak namun bukan suara Tuhan karena dia masih bisa keliru. Ya, Gereja Katolik sebagaimana dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa jika betul-betul memperhatikan suara hati, orang bijak dapat mendengarkan suara Allah yang berbicara kepadanya. Ya. Suara hati itu tidak serba melarang. Ya, memang ada kesan bahwa suara hati itu kesannya membatasi kebebasan kita, membatasi, melarang-larang. Tetapi sebenarnya tidak. Suara hati menjadi melarang karena kita terpengaruh oleh psikologinya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa kelihatannya suara hati itu sama seperti superego. Ya. Karena itu diperlukan pembinaan suara hati ya, dengan berbagai macam cara. Prinsip yang berikutnya adalah, ini prinsip yang terakhir, optio fundamentalis. Saya katakan optio fundamentalis sebagai sebuah pilihan dasar, sikap dasar, pilihan dan sikap dasar ini yang menjadi arah hidup moral seseorang. Ya. Pembentukannya adalah pilihan-pilihan yang sederhana. Ya. Pilihan-pilihan yang sederhana. Saya beri contoh. Seorang yang ingin menjadi imam atau ingin menjadi religius, ingin menjadi suster, ingin menjadi bruder dan sebagainya. Sejak awal, ya ketika dia tahu bahwa fundamentalisnya atau opsio fundamentalisnya pemilihannya adalah itu, maka pilihan-pilihan dasar hidupnya ya diarahkan ke sana. Ya, diarahkan kepada apa yang mampu mengarahkan dia pada opsio fundamentalisnya itu. Ikut misdinar, ikut Legio Maria sejak awal, rajin ikut rekoleksi dan sebagainya.
pilihan ini bisa saja berubah ketika pilihan-pilihan dalam kesehariannya menentukan dia ke arah yang lain. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, begitu banyak hal yang kita bicarakan tentang mengambil keputusan, cara bertindak manusia dalam moral gereja Katolik, di mana sebenarnya peran Roh Kudus? Ini bagian terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17. Tubuh terdiri dari banyak anggota, demikian juga tubuh mistik Kristus yang terdiri dari berbagai macam orang dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudari, disinilah kita dalam berbagai macam pengalaman yang kita alami, ya, dalam berbagai macam pengalaman yang kita alami, kita mengalami kehadiran Roh Kudus itu. Karena apa? Ingat tadi Paus Emeritus Benediktus mengatakan bahwa kita telah menerima sakramen-sakramen. Kita telah menerima Roh Kudus itu dalam diri kita. Ya. Roh itu yang perlu kita optimalisasikan dalam tindakan-tindakan kita. Ya. Sakramen-sakramen yang berperan dalam keseharian hidup kita untuk mengambil keputusan. Ya. Kita diminta, kita dalam tindakan-tindakan kita menyalurkan rahmat Roh Kudus itu agar karya pemulihan tetap terpelihara dan mencapai tujuan akhirnya, yaitu keselamatan dengan Allah atau persatuan dengan Allah. Mesti diingat Bapak Ibu, rahmat Roh Kudus kemarin saya kira sudah banyak dibahas oleh Romo Aba, bicara tentang rahmat Roh Kudus itu diberikan Allah secara cuma-cuma. Ya, kita tidak bisa memaksa Roh Kudus datang. Ya, yang bisa kita lakukan adalah membuka hati kita, membuka suara hati, mendidik suara hati kita, memformasi suara hati kita untuk menyiapkan kedatangan Roh Kudus itu. Rahmat tidak bisa, bahkan rahmat sendiri, ketika kita sudah punya rahmat itu, dia tidak bisa memaksa untuk membuat manusia melakukan perbuatan baik. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Manusia memiliki kehendak bebas. Ingat, ya, manusia memiliki kehendak bebas. Bahkan Allah dengan bantuan Roh Kudus, bala tentara surgawi, tidak bisa memaksa kita untuk melakukan perbuatan baik. Satu perbuatan baik yang kecil pun tidak bisa. Tidak bisa Allah memaksa. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan akal budi dan kehendak bebas. Yang bisa Allah lakukan adalah menawarkan, memberikan tawaran-tawaran jalan keselamatan melalui Roh Kudus itu, sehingga kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk melaluinya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kehendak bebas selalu membutuhkan rahmat sebagai penyebab asal yang kemudian akan berfungsi sebagai kemudi untuk mengarahkan manusia pada keselamatan yang kekal. Sekian dan terima kasih.